Ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, masih kita menghela nafas kehidupan ini. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa masih bisa kita mengumpul pendapatan dan pahala untuk suatu hari yang tak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Untuk itu kita bersyukur kepadanya, kesempatan ini masih kita dapatkan untuk berbuat ketaatan, insyaallah. Duduk datang ke rumahnya ini menunaikan kebutuhan utama kita, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis yang mudah-mudahan mendatangkan ketenangan, mengundang rahmat, disukai oleh para malaikat, dan dibanggakan Allah kepada masyarakat atas. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, para istri, anak-anaknya, para cucu, cicit dan keturunannya, serta para sahabat dan keluarga mereka, dan para tabi'in yang setia mengikutinya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan besar, mudah-mudahan kita di hari yang besar itu bisa bersama Nabi yang terbesar dan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga yang nikmatnya sungguh besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Selanjutnya kita berdoa pula untuk para orang tua kita, para guru, para ustadz, ustazah, buya, umi, kiai dan nyai, serta siapapun yang berjasa mendidik kita sejak kecil sampai sekarang kita dewasa. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan limpahan ampunan dan rahmat, diberikan cahaya di kuburannya, dan Allah balas segala kebaikannya dengan yang lebih baik. Dan yang masih hidup semoga dibimbing dengan taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah untuk mendapatkan hendaknya husnul khatimah di jalannya. Amin. Khususnya ayah dan ibu kita, kemudian para ulama, dan pada kesempatan ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Ibnu Abi Hatim yang telah menuliskan dan menorehkan sejarah ini untuk kita. Kita lanjutkan tentang adabu Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, masih berkaitan dengan kelahiran dan pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala wa akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami, ini perkataan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami, ini perawi, bukan, ini perkataan perawi Imam Al-Jauhari, perawi kitab ini dari Ibnu Abi Hatim. Akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang menuliskan kitab ini. Qala haddatsani Abu Bishr, telah menceritakan kepadaku Abu Bishr.
Abu Bishr Ibn Ahmad Ibn Hammad Ad-Dulabi fi tariqi Makkah telah menceritakan kepadaku Abu Bishr Ibn Ahmad Ibn Hammad Ad-Dulabi, penulis kitab Al-Asma' wal Kunah. Al-Asma' wal Kunah. Kalau ada kitab Al-Asma' wal Kunah, salah satu kitab terbesarnya adalah Abu Bishr Ad-Dulabi. Ad-Dulabi nisbat kepada suatu negeri di Mawara'an Nahr, Dulan. Kau Dulab bahasa kita apa Ustaz? Urang 5 hari ya. Nah, jadi banyak gak 5 hari kampung dah. Nah, ada suatu negeri namanya di wilayah di Sind namanya Ad-Dulan. Sehingga nisbatnya kepada Ad-Dulabi. Qala fi tariqi Makkah. Ini di jalan menuju Makkah. Jadi para ulama dulu di dalam safarnya saja menuntut ilmu. Ya kita di sekolah aja tidak menuntut, itu yang bedanya. Mereka di safar saja menuntut ilmu. Sampai-sampai mereka punya kitab kadang-kadang dengan nama Mu'jam As-Safar. Mu'jam As-Safar artinya daftar gurunya dalam musafirnya. Ya dalam perjalanan. Ya bukan menetap di suatu negeri. Misalnya dia menuju ke Padang sekarang, mampir Masjid Raya, duduk pula majelis ini. Nanti sampai berhenti di Pangkalan, ada majelis ilmu, duduk pula dia di situ. Sampai ke Bukit Tinggi misalnya, ada majelis ilmu, duduk situ. Sampai ke Mujalaibun. Nah, ada majelis ilmu dia juga dituliskan. Nah, terdaftar dalam Mu'jam Safarnya saja lebih dari 340 orang guru. Awak Allah gak ada? Hah? Sejak lahir oleh 340. Alun enggak ada? Baik. Ada lapis, semua guru kan lapis saja. Tapi kan masih banyak kalah. Kaum muslimin harus simak. Jadi fi tariqi Makkah, di jalan ke Makkah. Qala hadatsani Abu Bakar ibn Idris. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Idris, namanya Muhammad ibn Idris, sama dengan nama ayah Abdurrahman ibn Abi Hatim. Muhammad ibn Idris Warraqul Humaidi. Warraqul Humaidi, warraq dari kalimat waraq. Waraq itu ada kertas. Jadi tukang kertasnya Imam Al-Humaidi. Apa maksudnya? Tukang catat. Kalau bahasa sekarang rentalnya lebih kurang ya. Tapi rental dulu berilmu, orang yang rental sekarang, nah itu aja bedanya. Orang dulu juga menuntut ilmu. Warraq itu para penulis kitab, para ahli-ahli hadis itu disebut dengan warraq, warraqin. Kenapa disebut warraqin? Karena dia profesinya menulis, kadang dengan kebanyakannya dengan mengambil upah dari menuliskan kitab para penuntut ilmu itu. Nah, muskilahnya kalau dia tidak jujur, ini kadang sering terjadi dalam ilmu hadis, yaitu terjadi idkhalu haditsin fi hadis atau idkhalu haditsin ma laysa min hadithihi. Ini kadang-kadang datang dari sini rusaknya hadis seorang rawi. Taib, nah mungkin saya jelaskan dalam waktu yang seperti ini gimana caranya, termasuk kita belajar ilmu ilalul hadis. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Waraqul Humaidi, Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Zubair bin Humaid Al-Humaidi Al-Makki, adalah salah satu guru Imam Al-Bukhari, yang paling diandalkannya bila hadisnya dari Sufyan bin Uyainah. Al-Humaidi sahibul Musnad, penulis kitab Al-Musnad. Qala akhbarani Al-Humaidi, telah menceritakan kepadaku Al-Humaidi. Al-Humaidi menceritakan Anis Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini sebenarnya antara Syafi'i dengan Humaidi seangkatan, karena sama-sama berguru pada guru yang sama, diantaranya Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i wafat 204, dia wafat lebih kurang 216 atau 214 Hijriah. Qala kuntu yatiman fi hijri ummi. Imam Syafi'i bercerita, saya dulu anak yatim. Dulu anak yatim, dipelihara oleh ibuku.
Jadi nampaknya kalau nak sukses-sukses yatim dulu nampaknya. Tapi jendok Allah yang mati lah. Apalagi waklah kadang. Nah, tapi artinya bahwa tidak adanya orang tua yang lengkap tidak menghalangi seseorang menjadi hebat. Ya kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, imam mazhab yang 4 semuanya anak yatim. Abu Hanifah yatim, Imam Malik yatim, Imam Asy-Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim. Guru mereka Sufyan bin Uyainah yatim, Sufyan Ats-Tsauri yatim. Ibu tirang orang, nah mereka jadi justru itu yang membuat mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya anak yatim dipelihara oleh ibuku. Walam yakun ma'aha ma tu'til muallim. Dia tidak memiliki biaya untuk bayar guru. Berarti guru itu sejak dulu juga sudah dibayar. Jadi coba wangi kayak guru lembah. Ndak ikhlas menjauh ilmunya, ndak. Ya. Kalau tidak dibayar, ya mereka tidak bisa ngajar. Makanya harus dibayar. Mereka ikhlasnya itu urusan mereka. Kita ikhlas kita membayarnya. Jangan dipertanyakan, tidak ikhlas guru majodonya. Tidak. Kini awalnya ikhlas mayu tuh tidak. Kalau coba lo maju. Leita tu lama. Coba lo maju. Leita tu lama. Maju. Dan dia larang coba mangku. Larang coba nobe motong dan pandai lah. Imangku nobe lah, dah lepas pandai bono dah. Agak apa bono melumbu kan tak tahu lah. Nah, menobe nak menggali pai, menggali pegi, tu lah cuburnya. Tu lah coba maju. Tamano-mano pone. Tamano-mano pone. Buktinya waktu kaladang dahulu tak si pernah berawat masaki Om Namir. Setelah jadi maju, kodok lah berawan. Itu tamanun tu. Iyalah. Ya, jadi sebelum maju resmi anak pun nak Om Namir. Ya mesti belajar puai di Madinah kan, nak mulai tahun, tak ada alhamdulillah babu ke masaki. Ya babu apa, babu super mie Indomie kan. Tu minum limun. Apa soda water nomor dulu. Itu be-nya. Nah apa yongnya super mie-nya. Kadang kalau sakit-sakit kene babu juga guliang nak lebih walin super mie. Tapi setelah maju alhamdulillah lah 3 kali kau nak bernami. Potong comel lo kompek dia kan. Untung tak jadi lah. Itu maksud berani dan membatalkan jadi. So kalau di pikiran nak pay, hati nak pay, tapi badan tak tolong. Akhirnya bertanya ke amat pay amat ni istirahat lah ni. Jadi ke wangi ke amat wangi ke roh tak ada insang dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah suruh istirahat. Sebab kalau tak istirahat mungkin seminggu istirahatnya istirahat ya, ialah sekali terbatalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ibunya tak punya biaya untuk membayar guru. Lalu tetapi gurunya Masya Allah. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qam. Tetapi gurunya bersedia tidak dibayar dengan syarat bila dia pergi Imam Syafi'i yang menggantikan. Bila dia pergi Imam Syafi'i yang menggantikan tempatnya. Jadi kalau dia pergi Imam Syafi'i mengajarkan kepada yang di bawahnya ilmu tadi. Alhamdulillah. Kau juga di Darun dulu. Ketika guru nak datang, awak maju. Dalam kau tanggung sastra Indonesia lah wajur. Jadi di antara yang tak pandai, awak paling pandai. Akhirnya termasuk maju. Makanya kalau murid-murid dan tak ada pandai sastra, dia salah. Dia salah. Tak apa jangan termasuk aku. Nah, nya kawan seangkatan pergi baju tu. Jadi di antara yang tak pandai, awak nampak yang pandai. Bahasa Inggris yang itu je. Tapi kalau nahu tu ngakun pandai nya. Cuma tak dibayar dek boya mengajar nahu lah.
Sebab kan jauh banyak uangnya yang nyanyi. Tapi kalau bahasa Inggris uang sangnya nyanyi. Bahasa Inggris bahasa menapiknya. Jadi payah mojon. Iya payah mah. Siko leko lo bojo sitan lalain lo bojo. Iya book bojo buk nyanyi. Iya. Itu payah bojo deh. Nah. Island kan bojo island kan tanah mana ya pak jauh apa ya, makanya tidak jujur kalau bahasa Inggris ada, makanya kalau bahasa Inggris kodo ndak. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau yang menggantikan gurunya di saat beliau pergi. Taib falamma khatamtul Quran, setelah saya mengkhatam Al-Quran. Kalau khatam istilah orang di sana atau di kalangan as-salaf itu memang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau khatam istilah awak di siko dari Wadduha sampai An-Nas. Jadi bezo kalau mereka khatam Quran nyambung belajar ilmu hadis. Awak siko kalau lah khatam Quran do nengok-nengok Musa haji. Itu bezo memang. Tapi kini alhamdulillah sudah berbeda daripada kami naik dulu. Jadi kalau lah khatam Quran mau pengen haji dan lah khatamnya dan lah khatam. Lah pakai drum band lah potong lah. Pakai entah apa hubungan khatam Quran dengan marching band. Iya, nyalon apal buano tu nengok orang gadi. Kan bapilio aja. Iya nak? Apa nama kutilang ya? Kuning, tinggi, langsing. Itu yang disuruh untuk menjadi apa nama? Nama tempat tuntung kena. Mayonet nama. Enggak mayonet. Atau mayones. Allah musta'an. Apa hubungan? Tapi kita tak tahu lah. Tiba-tiba lah masuk aja. Tiba-tiba lah masuk tanpa permisi. Justru kalau diingkari awak lo kena ingkari doang. Nah bedang itu pakai anggaran dunia. Pakai? Lepas anggaran lah payah masuk lah. Ini kalau lah nahu anggaran dalam lah payah metong lah. Makanya jangan masuk anggaran. Jangan masuk anggaran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya hafalan yang tanggung-tanggung tadi hilang boleh. Toge deh menongol maksiat tadi. Ma'asyil kiram. Jadi apa katanya? Falamma khatamtul Quran, setelah saya khatam Al-Quran, maksudnya hafiz. Imam Syafi'i hafiz umur 7 tahun. Dakhaltul masjid, saya masuk masjid. Fakuntu ujalisul ulama. Saya pun duduk di majelisnya para ulama. Karena di zaman itu Masya Allah, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, zaman itu masih banyak ulama. Sehingga ulama itu dihormati. Ulama itu dita'zim oleh pemerintah. Sebab mereka jadi rujukan utama. Dan masyarakat mungkin lebih taat ke ulama bodoh ke pemerintah. Makanya pemerintah waktu itu mendekati ulama. Kalau kini gak hanya kalau nak mendapik harus pandai dokek pemerintah. Nyawak jo salah di dokek-dokek je nyo. Sudah itu inyo menjauh. Sedih cuba jenado nama dokek-dokek nyo perlu ke awak. Ya, pemerintah perlu pada ulama. Kalau enggak, kalau topik paniang-paniang tu enggak bosok je ustaz. Paniang laleknya. Makanya nya perlu sono. Contoh-contoh enggak perlu wajirnya. Nya sangat perlu. Doanya para ulama, orang-orang saleh. Kemudian tunjuk ajarnya para ulama, orang-orang saleh. Kemudian masyarakat paling mudah ditenangkan dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Daripada ditenangkan dengan todongan senjata. Kalau senjata kalau terlalu akan timbul perlawanan. Tapi dengan ilmu, dengan adab, dengan mengaji, umat akan lebih mudah diatur. Ini contoh buktinya kita ini dilarang ngaji, antok-antok juga kan. Disuruh ngaji, mau jawab kan. Kamu ya, suruh bayu, buat bayu juga. Togang bayu, apa boleh? Nah, kan ya. Begitu karena apa? Karena dasar kita melakukannya bukan dasarnya agama din.
Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rugilah orang-orang yang menghalang-halangi kajian-kajian ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, karena ilmu itu baru barakah kalau datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan ilmu pikiran manusia, pendapat manusia, sebagaimana dulu mereka jahiliyah dengan pendapat itu, sekarang pun jahiliyah akan kembali dengan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran. Maka kita memerlukan ilmu yang Allah turunkan dan ilmu yang Nabi SAW ajarkan, dan itu adanya pada para ulama, bukan pada para pemikir dan bukan pada sebagian pencerita. Ya, pencerita atau pencipta. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya setelah saya khatam Quran, saya pun masuk masjid dan duduk bersama para ulama. Sejak kecil beliau sudah mujalasatul ulama. Makanya kalau ada anak-anak yang mau duduk di majelis ilmu ini perlu diapresiasi, perlu disokong. Jangan justru dibalalakin. Wang lah sikolong lah samul aja deh aja. Ya. Nah, untuk lenyau mau samo. Kalau ndak lah main PS tu apa ya? Mana payah matur anak nan rajin ke musaji atau matur anak nan suka main PS? Hah? Nan sanang matur. Sepaya-paya lah. Kalau lah HP di tangan, yang iya nya. Ndak ngai lah. Kan ya? Tapi kalau sudah biasa ke masjid tanpa disuruh, maka kerja pun dia akan lakukan tanpa disuruh. Ada inisiatif. Pulang wak, puan ianya, pacik dia. Tapi kalau main HP, contoh tadi ada seorang rektor dulu di Kawa. Ustaz TV ya, umar nya. Awak nak pulang 2 minggu, tonyong dia. Seorang rektor, apa sebab? Nyela biasa kau dah tinggi. Dan TV tidak pernah tinggi. Akhirnya lebih sayang ke TV daripada ke ayah. Tidak. Kalau masuk rumah, tak ayah cari dah remote. Tak ayah cari remote. Pada ayah mau pulang ke Jakarta lah 3 hari pergi kan. Tak salam ke ayah lah, salam ke remote. Ini salah, subhanallah. Tapi kalau yang biasa ke masjid seperti ini kan, yang menulis kitab ini Abdurrahman bin Abi Hatim ini, beliau juga sejak kecilnya ikut ayahnya, bukan hanya di negerinya, sampai musafir, sampai ke Mesir, seperti yang diceritakan di mukadimah kemarin. Jadi sampai dia ke Mekah, ke Madinah menuntut ilmu dengan ayahnya, sehingga di waktu haji baliknya di Zulhulai di miqat, sampai ayah gembira sekali karena naik haji pertama kali dan langsung haji rukun. Taib, dakhal fakuntu jalisul ulama wa ahfadul haditha awil mas'alah. Saya mulai menghafal hadis karena Al-Quran sudah. Nah, Al-Quran itu perlu kepada hadis. Sebab kalau tidak ditafsirkan dengan hadis, walaupun Al-Quran nanti jadi ahli hadas kita. Jadi ahli hadas. Seperti kan di akhir-akhir tahun ini kan banyak masalah timbul. Dulu orang alhamdulillah akhir tahun aman-aman itu. Sekarang karena banyak orang-orang yang ikut cara-cara jahil dengan pikiran, akhirnya mengajak umat untuk mencampur adukkan keyakinan. Apa dasar Al-Quran? Dasar wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku mati, di saat aku dibangkitkan. Kan Allah saja mengucapkan Merry Christmas. Nah, itu bahasa Allah saja mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ditafsirkan secara membabi buta seperti ini, akhirnya membuat orang mengatakan enggak apa-apa karena Allah katanya. Dan ini dosa besar luar biasa. Besar dosa ini lebih dahsyat dari syirik. Lebih dahsyat dari syirik. Di atas syirik. Walaupun dia bisa diampuni, tapi dosa syirik tidak diampuni. Tapi derajat berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar dari dosa syirik itu sendiri. Apalagi membawa kepada syirik.
Kalau itu maknanya selamat kepadaku di waktu aku dilahirkan, maknanya selamat lahir, berarti kan wa yauma amutu berarti selamat mati. Selamat mati, itulah makanya banyak karangan bunga selamat meninggal dunia. Kan ya? Kan banyak kini selamat berduka cita. Selamat karangan bunga yang dikirim ketika ada yang meninggal. Apa nama? Selamat berduka. Ya, kata dia wassalamun. Salam alayya yauma wulidtu. Kalau maknanya ucapan selamat berarti selamat berduka cita. Berarti Anda tidak paham bahasa Arab, tidak paham syariat. Apa sebab? Menafsirkan menurut pendapat bukan dengan ilmu. Yang seperti ini kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, kalau bahasa sekarang dengan logikanya, tetap berdosa sekalipun hasilnya benar. Sekalipun hasilnya benar, apalagi kalau salah. Sedangkan yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, maka dia tetap berpahala sekalipun salah. Ikut nak jadi ahli tafsir, tadi mau khatam wadduha sampai An-Nas. Sudah itu jadi pakar tafsir. Ya lebih anehnya lagi, no pernah baca tafsir. Ya S1, misalnya S1 ilmu sosiologi, S2 ilmu antropologi, S3 ilmu geologi. Nah, sudah itu berani mengatakan kita tidak perlu tafsir kembali ke tafsir Tabari, sudah ketinggalan zaman. Tidak perlu ke tafsir Ibnu Katsir, ini sudah lama. Tidak perlu dengan tafsir Al-Qurtubi, mereka di masanya. Sekarang harus tafsir zaman kita pula. Oh, Masya Allah. Itu ataunya kayaknya apal Al-Quran Bapak Pak? Oh, sosok dulu wadduha hafal sampai andasnya. Bapak cororo nak membuat aku bintang 5 bahan nonawo. Bahan nonawo tu buat godok balado. Sama godok balado jokue di restoran bintang 5. Sama? Enggak. Kecuali dibuat nama kok. Jangan godok nama, gedap. Atau bau goro de cili gedapnya kan. Asal pindah ke bahasa Inggris naik ogo. Coba ayu putih ya. Bisa minta ayunya ambil yang bapaknya nah, bojo layungnya. Bapak orang bos sadurum boleh bo, nyayu nama. Tapi kalau lah water nama, nih, kita tengok kan water nama. Tidak bisa lah, harus balik. Berapa balik kah? 3.000. Di Siko. Kan di Siko. Kalau lah masuk ke bandara, tidak 3.000 je lah, 3.000. Masuk ke hotel bintang 5, tidak 3.000 je lah, 33.000. Nah, toge dek, ayu berubah jadi water. Makanya jangan bahasa Inggris jadi maju lah, mahir bang dah. Nah, baik tuan-tuan, kau dia naik aku dia bahasa Inggris tu dia, utang pakai dolar. Lah, utang pakai dolar, utang babungo. Nah, kok bisa utang jangan ke uang Inggris je lah. Kok bisa utang cak ke uang Arab? Uang Arab utang je sendiri. Nah, uang Arabnya jujur bacaannya, makanya mereka pinjaman lunak memang lunak gitu. Kalau kita pinjaman lunak tapi lunak, nah lunak tidak bisa disudur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar setelah hafiz Quran lalu belajar hadis. Maka tafsirkan Al-Quran dengan hadis, bukan dengan pikiran dan perasaan. Nah sekarang kan kebanyakan gitu, tidak ada hubungan sama jurusan agama, tiba-tiba jadi ahli agama. Masya Allah, seorang profesor di bidang pertanian Inyolo nak ngatur bagaimana cara sholat orang, bagaimana cara puasa orang, bagaimana cara ini, sehingga timbul kadang-kadang di rapat, Masya Allah, kita ini Ramadan terakhir ini,
Jadi harus betul-betul optimal sholat tarawihnya. Nah, itu kadang-kadang tuh imam jangan panjang bononya. Imam jangan panjang bono. Ini Ramadan terakhir harus optimal, tapi tidak boleh yang panjang. Ala ruwat duha ke bawah aja lah nya. Tak paham, alhamdulillah. Jadi tidak sesuai muqaddimah dengan khatimah. Ini muqaddimah kan Ramadan terakhir, barangkali ini bagi kita Ramadan terakhir. Makanya kita harus serius beribadah. Ya kalau serius beribadah kan sholatnya berlama-lama, kan itu baca Qurannya berlama-lama, iya enggak? Enggak. Esok imam jangan panjang-panjang enggak nya. Itu main itu Ramadan terakhir. Enggak paham dah. Esok lah. Pas rapat sobat soal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awil masalah atau masalah hukum fikih, dia sudah mulai menghafalkannya. Wa kana manzilun, dan ini juga kaum muslimin dan muslimat di sini metode yang bagus dan terbaik dalam pendidikan adalah dimulai dengan Al-Qur'anul Karim. Bisa sampai hafal. Setelah itu dengan Al-Hadis An-Nabawi. Asal itu menurun kaji saudara. Menurun kaji. Nah, ada orang ingin mengatakan, dah kita belajar fikih dulu. Ya, dalam masalah ini khilaf ulama 18 pendapat. Sudah itu tahu yang ke Ustaz. Namanya Raja Ustaz. Pilih oleh siang-siangnya. Sama Ustaz tidak bisa milih, apalagi jemaah. Maka hafal Quran, hafal hadis. Kenapa begitu? Karena perintah Allah dan Rasul, bila terjadi khilaf balik Al-Quran dan hadis. Balik ke Al-Quran dan hadis. Kalau tidak tahu tompek balik, bopong nak balik. Sama nyuwanya banyak je. Jadi antu tahu balik lah oleh. Tak ada uman di kampung dulu, bopong nak balik. Paham tak? Disuruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah, yang tempat kembalinya enggak ada. Makanya mereka tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada pikiran lagi. Khilaf dalam menafsirkan, lalu disuruh kepada kembali ke Sunnah. Sunnah namanya tidak habis Sunnah itu dia. Ya kecil dan Sunnah itu, dan sunat bila ditinggalkan berpahala, dikerjakan dikerjakan terlalu kaku beragama. Jadi kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan terlalu kaku beragama. Tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu? Jadi yang sunat tu kalau dikojong, jangan terlalu kaku beragama je, sunat menyanyi. Sunat. Seolah-olah ngojong tu kau gini. Iya. Asal antum kerjakan berarti antum terlalu keras. Masa yang sunat saja dipaksakan. Akhirnya definisi sunat lah berubah juga. Secara aplikasi ya. Nak secara teori dah. Nan sunat tu kalau dikojong kowe wadenya. Kaku beragama. Tapi kalau ditinggalkan, itu tiada ajaknya. Itu pun disebut ustaz. Apa sebab? Karena bisa bersikap moderat, bisa meninggalkan non sunat. Nah, kalau bisa meninggal sunat berarti awak moderat. Yang wajib kalau awak kaji no wajib gua. Kok bisa kan wajib buat tarik elok kah? Tarik balik kah? Ke sunat. Sehingga tinggi wajib dulu. Non sunat banyak. Non sunat tingginya lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau Al-Quran Sunnah. Kenapa Al-Quran kaum muslimin? Terbukti. Kan sudah sering kita dengar atau sering disebutkan bahwa di masa 1920-an dulu 3 negara, Prancis, Italia, Inggris. Negara apa? Prancis, Italia, Inggris. Negara apa? Penjajah. Siapa potang nak mengibarkan bendera Prancis? Mendukung Prancis ini. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Negara penjajah, mereka menyaksikan di lapangan
dengan segala kesederhanaan, umat Islam tuh cerdas-cerdas. Lalu dibuat penelitian, copet no bunyi. Bapak ya? Manti oleh dibuat penelitian oleh 3 negara, resmi negara ini. Bukan lembaga, bukan perorangan, negara membuat penelitian. Apa rahasia di balik cerdasnya umat Islam? Subhanallah, mereka temukan ternyata yang membuat mereka cerdas itu satu Al-Quran, yang kedua bahasa Arab. Al-Quran, bahasa Arab. Akhirnya penelitian itu disembunyikan untuk kepentingan penjajahan. Dibalik, dipublikasikan bahwa menghafal Al-Quran dan berbahasa Arab itu untuk orang-orang yang terbelakang. Yang maju adalah yang berbahasa Inggris, yang sekolah umum, belajar biologi, fisika, kimia, sinus, kosinus, tangen. Yang tanya kayak guru ndak lu apa guna kau buyan? Belajar je lah dak lu nya, suak tantu dang suaknya. Ya ti tantu dan kini ndak ada guna. Itu den bagi tonton yang untuk den, soalnya adalah salah jurusan mah. Dan lah salah jurusan kau kunnya. Sebab dulu cita-cita dan jadi insinyur bangunan. Apa nama? Arsitek, bukan arsitek, arsitektur. Sudah itu bahalio, jangan masuk darun. Jelas panjang cerita kan. Jadi pas belajar matematik, kodok ndak babareso latihan. Sudah itu lama lembu itu. Lobo bala'ar. Akhirnya pindah jadi arsitek hadis. Jadi alhamdulillah lebih baik lah insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ya tiada akan sungguh bagi dana sinus kosinus tangan dulu. Nah, jadi suatu tantu dan suatu gunornya. Alhamdulillah tantu dia ndak ada gunor. Sama dengan belajar geometris, belajar macam-macam tu. Abio kau deh, tapi ndak jolit kan di mana gunung. Apa sebab nyawa jurusan agama bawa posong dia itu. Ya, awak jurusan agama bawa posong gitu. Alun mau apal-apal teori ilmu sosialnya. Kalau yang logi-logi sampai masuk ke gilologi. Nah, sudah itu tidak jojoleh bunuh. Ala kulli hal. Nah, Al-Quran ternyata membuat mereka cerdas dan bahasa Arab, sehingga di awal-awal atau di sejak masa penjajahan yang dikatakan orang hebat yang bukan hafiz Quran, yang bukan pandai bahasa Arab, sehingga yang naik setelah merdeka pun adalah orang-orang yang belajar sekuler. Nah, yang belajar bahasa Arab tidak bisa jadi pemimpin apa sebab sudah terlanjur dibuatkan image bahwa ya bahasa Arab itu membodohkan orang dan bahwa Al-Quran itu membuat terbelakang. Padahal hasilnya sebenarnya umat ini cerdas dengan Al-Quran. Saya sudah buktikan kaum muslimin dan muslimat. Sampai di Madinah, awak dulu di Sikoso lah mantap bonosonya ustaznya. Pon aja juara umum kalau mantap suruhnya kan. Pewak ke Jakarta, alhamdulillah. Di antara kawan-kawan selepel masih juara 1 juga boleh. Layurnya kan. Setiap usitan lame wak sana. Lame. Ndak lo jauh tinggi ada tapi asa tongok-ongok ada. Apa sebab ternyata kawan loju berdakwah. Apa sebab di negaranya tafsir lah tamat tobari dia. Awak nengok aja bolehnya barang antik. Lihat boleh, pegang jangan. Iya ke ya? Tengoklah kawan di India, Kutubus Sittah Sahih Bukhari sampai Ibnu Majah. Itu sudah dibaca bersama Syekh sampai tamat. Awak di lemari berkunci. Lihat boleh, pegang jangan. Memegang berarti bayar. Akhirnya jadi barang antik. Tidak pernah dibaca. Tentu ketika itu jadi bahan rujukan utama, tentu ini laju ke jalan bodoh. Awaknya lapal deh. Awak ndak obe estafet manon anu ponon lek nomor berapa yang kan diapong kan? Hanya lapal deh. Alhamdulillah. Tapi lain ndak jauh no ketinggalan sana. Ndak jauh banora.
Jadi seluruh ya. Nah, ibarat kok baris-baris kaduanya. Baris kedua, orang tu baris satu, baris dua. Yang di bawah belakang ada 4 baris dia atau 5 baris ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, penelitian terbaru modern di Amerika menyebutkan anak-anak umur 6 sampai 10 tahun. Ini untuk standar Amerika. Amerika coba dia. Jangan sampai bilang tak leh kena bagi orang radikal orang. Nah, Amerika cerdas. Arab nah, kadal gurun. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka buat standar anak super cerdas, anak kecil, anak PAUD lah umur 6 sampai 10 tahun itu kalau hafal 13.000 kosakata bahasa Inggris, yang tadi book bacanya book, yang tadi Island bacanya island, yang tadi are bacanya ar, nah yang tadi yo jadi you, yang jadi one jadi one. Nah, tidak baru bos Ustaz. Nah, ya hafal 13.000 kata itu sudah anak super cerdas. Bandingkan dengan anak kita yang 6 sampai 10 tahun hafiz 30 juz Al-Quran. Berapa kata dalam satu Al-Quran tu? Berapa kata? Cik baca nak pernah betong sang baca sampai tak sampai lah. Apalagi metong. Ha? Ada tentu. Ha? Tak ayat dah. Ayatnya sana no ibu mati 66 ni. Sana je itu sana. Ha? 67.000 kata. Nah, lebih kurang 67.000 kata. Mana yang banyak 3.000 atau 67.000? Berarti kalau 13.000 benar cerdas, super cerdas, anak-anak kaum muslimin lebih cerdas lagi. Oleh sebab itu jangan minder, jangan gentar, dan jangan merasa kecil ketika anak kita menjadi hafiz Al-Quranul Karim. Makanya banyak dari para syaitan tidak suka anak-anak kita dipaksa menghafal Al-Quranul Karim. Dianggap dibuat image. Tidak kan maju kalau mau hafal Quran. Tidak, justru disitulah kemajuan kita. Nanti selepas itu seperti Imam Asy-Syafi'i belajar sunnah Nabi SAW. Sehingga di umur yang relatif muda, beliau wafat dalam umur 54 tahun, beliau sudah produksinya luar biasa. Dan tidak contoh awak kan? Awak dulu khatamnya wadduha sampai Anas. La langsung, la langsung, tak apa cara. Jadi cuma anak-anak kita ke depan jangan ragu masukkan ke tahfiz Al-Quran. Tidak ada pitimbayu orang. Asuhnya kantin guru tadi. Kan mana? Tapi kalau ada jangan segan-segan. Karena disitulah investasi terbaik kita. Tidak ini kenapa mereka pasti berguna. Kalau sudah habis Quran pasti berguna. Wallahu musta'an. Masuk waktu? Tidak, capek bono. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan cerita Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kana manziluna bi Makkah fi Syi'bil Khaif. Rumah kami di Makkah dekat dengan Syi'bil Khaif. Asy-Syi'bu yaitu jalan antara dua gunung, yaitu di Khaif. Khaif itu al-muhassab antara Mina, antara Makkah dan Mina. Artinya di Mina, di Mina menjelang sampai ke Muzdalifah. Terus sekarang ada namanya masjid besar, namanya Masjidul Khaif, Masjid Al-Khaif. Disinilah dulu Nabi SAW pernah melakukan Bai'atul Aqabah 1 dan 2. Taib wa kuntu anzuru ilal azmi yaluh. Saya melihat ada tulang yang yaluh, yang bisa dipakai untuk tempat menulis. Jadi tulang yang serpihan tulang yang apa istilahnya, yang bisa dijadikan seperti lembaran. Nah, ba'aktubu fil hadis awil mas'alah, sehingga tulang itu saya jadikan itu tempat menuliskan hadis dan masalah-masalah fikih. Jadi beliau memang sejak kecilnya sudah ada kecenderungan hadis dan fikih, memahami hadis dengan fikih, sehingga akhirnya nanti beliau di Makkah itu dianggap sebagai nasirul hadis, pembela hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak kecilnya istilahnya sudah mendarah daging. Dia dimulai dengan Al-Quran, kemudian hadis, dan di samping hadis dia juga mencatatkan masalah-masalah yang diistimbat dari hadis yang dibacakan atau hadis yang didengarkan. Sehingga kebiasaan beliau mengistimbat hukum itu tumbuh semakin hari semakin matang, sehingga menjadi salah satu yang mengantarkan beliau menjadi salah satu dari imam mazhab yang 4. Nah, wa kanat lana jarratun qadimah.
kami punya jarrah, itu tempat tempat penyimpanan yang terbuat dari kulit, semacam tas lah dari kulit, atau semacam ember qadimah yang sudah lama, yang usang. Maklumlah anak yatim. Nah, fa idzam tala al-'azmu tarahtu fil jarrah. Bila tulang yang saya itu dah penuh dengan tulisan, tak bisa lagi, maka saya simpan di dalam apa tadi, tempat penyimpanan tadi. Begitu yang dia lakukan. Wa akhbarana Abul Hasan, berkata Imam Al-Jauhari, wa akhbarana Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak, qala akhbarana Abdul Rahman, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Abi Hatim, qala hadatsana Muhammad ibn Rauh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rauh, qala sami'tu Zubair bin Sulaiman Al-Qurashi, saya mendengarkan Zubair bin Sulaiman Al-Qurashi Al-Makki, yazkuru an Syafi'i, menceritakan tentang Asy-Syafi'i. Dari Syafi'i dia katakan, qala, dia berkata, talabtu hadzal amra an khiffati dzati yad, saya mulai belajar menuntut ilmu ini, perkara ini, maksudnya perkara ilmu ini, dengan sangat serba kekurangan. Serba khiffati dzati yad, artinya serba kekurangan, biaya yang serba kurang. Kuntu ujalisun nas wa atahaffaz, saya pun duduk menuntut ilmu bersama orang-orang lain, wa atahaffaz, dan saya pun menjaga jangan sampai diketahui orang saya tidak memiliki apa-apa. Wa atahaffaz, artinya kalau tentu doa musikin kan ibu jati kan, itu terpaksa contoh-contoh ndak musikin, ngajak cerita itulah. Ya, bahkan awak musikin tapi contoh kayo, bodoh kayo tapi musikin tahu nampak, ya kan? Iya kayo tapi tidak nampak kayanya. Contoh musikin gaya tahu, ibu jangan nengok deh kan, tidak nampak bekas kayaan. Lebih baik miskin tapi tak ketahuan miskinnya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa, yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tak tahu mengira mereka orang-orang kaya. Nah, dan apa contohnya, mereka tak akan pernah minta. Diberi, kadang-kadang ditolak. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, diantarkan uang, ya tak seketik dah, 1,000 dinar. 1,000 dinar 2 miliar lebih harusnya. 2 miliar setengah. Tak ada aturan gratifikasi waktu itu. Tidak ada, tidak pakai ampra, tidak pakai macam-macam. Apalagi istilahnya ikotemo 2 miliar setengah ada buyanya, tapi 2 miliar untuk buyanya. Tidak ada tutur. Fahamnya dah. Ini ada juga itu bantuan setu-setu. Kini entahlah. Setu-setu. Ada bantuan tak musajiknya buyanya. Bapak mau puluh, tapi 30 sampainya. Kamu bayar tekan mau puluh sampai 30. Setu kemuah anam. Kalau kini ada je lah. Ya Syekh, ini zaman reformasi, tidak mungkin ada lagi nak. Semoga Allah meringankan dosa kita, amin. Allah musta'an. Ya, tidak bisa dihapus kecuali dengan takwa. Tidak bisa dihapus kecuali dengan takwa. Takwa itu tidak mungkin kecuali dengan iman. Iman tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Allah musta'an. Thumma ishtahaitu, kemudian an audawin, kemudian saya punya minat sekali untuk mencatat. Ini kelebihan beliau, hafalan kuat dan suka mencatat. Apa kalau awak hafal ndak mencatat tidur. Makanya kita tanya apa kaji soal gila maknanya. Tengok lu ustaznya, pasal patiak-patiak lah dulu kan. Jadi mencatat ndak amwah, hafalan ndak nawah. Beliau ndak hafalannya kuat tapi suka mencatat. Fashtahaitu an usul. Makanya dari catatan itulah lahir kitab-kitabnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam awak lobio banyak memang. Lobio awak apa?
Ndak apal, indak loba, ndak loba catat. Esok diulang kaji Ustaz, esok. Esok kan diulang. Kalau ndak esok tanya malah balik aja. Kan itu aja nya. Allah musta'an. Sehingga kalau lah mati Ustaz dah apa susah tu dia Ustaz dulu ndak terkanang. Pana sabuk dia tapi ndak terkanang ni. Akhirnya terulang kisah Ash'ab At-Tami'. Pana nama kisah Ash'ab At-Tami'. Dah lupa lah kan. Kan dia dapat catat tu je. Dulu ada seseorang di Madinah namanya Ash'ab. Digelar dengan At-Tami', sang tamak. Tentu tu saking tamaknya, satu hari ada ibu-ibu bernazar kalau sampai tercapai cita-cita dan bayi makan Ash'ab sampai konyang. Alhamdulillah tercapai pula. Akhirnya dia mula di ibu tu hanya makan bapa mintanya. Tanya orang kanya bapa minta ke ibu dunia 60 ekor ayam sekali duduk. 60 ekor ayam sekali duduk. Itu pun dia ibu dengan ibu dunia. Letahlah. 60 ekor ayam sekali duduk. Itu dia ibu dengan apa? Kalau sampai dia ibu mungkin satu. La ilaha illallah. Nah, Ash'ab At-Tami' itu memang pikiran makan mana-mana tahu je. Ancaan diam di melambane kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi apanya di masa tabi'in ini di masa tabi'in. Syekh antum kan bertemu dengan Mujahid, bertemu dengan Ikrimah Maula bin Abbas, kan tabi'in tu, ulama-ulama tabi'in. Cubalah sampai hadis yang pernah pelajari ke mereka. Itu janjian suatu hari contoh ngaji kini lah tiba kan. Dia sebuah itu sampai haddatsana Ikrimah qala haddatsana Ibnu Abbas. Ya, telah menceritakan kepada kami Ikrimah. Ikrimah kan murid Ibnu Abbas dan maulanya, ulama besar tafsir dan hadis. Qala haddatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, khaslatani yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ada dua sifat yang sangat dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Sudah itu terdiam dia. Akhirnya karena lama terdiam, orang bilang, mahuma, apa kedua tu katanya. Akhirnya apa dia bilang, ammal ula nasiyaha Ikrimah wa amma thaniya panasituha ana. Yang pertama Ikrimah lupa, yang nomor dua saya pula yang lupa. Akhir tamat kajinya lupa. Nak tanya ke Ibnu Abbas lah dahulu. Itulah takut tolong kisah itu ke awak. Dosa boleh Ustaz dahulunya kan. Waktu ngaji masjid raya, tapi itulah nak baca catat dah. Nyapang tiang kau tidur. Ustaz lah mati pula. Allah musta'an. Tanya ke murid yang lain, dia bolehnya kan. So itu nyentuh sampai lah deh. Yang pertama lupa Ikrimah, yang kedua dia lupa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, kuntu jalisun nas wa tahafaz subhastahaitu an udawwin, saya suka mencatat. Nah, wa kana lana manzilun bi qurbi Syi'bil Khaif, rumah kami dekat dengan Syi'bil Khaif, yaitu di Muhassab. Wa kuntu akhudul idham wal aktab, saya datang membawa tulang-tulang, baik tulang yang lain atau tulang bahu. Nah, dari hewan. Fa'aktubu fiha hatta imtala, saya tulis di situ karena waktu itu belum ada kertas. Yang ada adalah kulit-kulit dan tulang-tulang. Hatta imtala fi darina. Di sini juga dipahami bahwa menuliskan ilmu di tulang atau di benda apapun asal dihormati tidak termasuk penghinaan. Tentu nak nulis dia tulang balik zaman setu kan. Kalau bukan niat untuk menghinakan, maka tidak dianggap berdosa. Nah, karena itu yang ada waktu itu. Taib wa kuntu akhudh afwan hatta imtala'a fi darina min zalika hubban.
sampai penuh 2 keranjang jarrah tadi di rumah kami. Hubban itu musannad dari hub, dan hub itu seperti kata Ibnu Manzur adalah lebih besar dari jarrah tadi, atau jarrah keranjang yang besar. Penuh 2 buah di rumah Imam Asy-Syafi'i, dan waktu itu beliau masih anak-anak lagi, masih hitung anak-anak. Lanjut. Baik. Qala akhbarana Abu Hasan. Dalam ceritakan kepada dia Abu Hasan dalam sanad yang lalu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak. Qala akhbarana Abdul Rahman, dalam ceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam al-Misri. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam al-Misri, dikenal dengan Ibnu Abdul Hakam. Dikenal dengan Ibnu Abdul Hakam, seorang faqih, ia murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala wulida Asy-Syafi'i, dia berkata Imam Asy-Syafi'i dilahirkan sanata 50 wa 100, tahun 150, wa mata fi akhir yaumin min Rajab, meninggal di hari terakhir bulan Rajab, sanata 4 wa 200, tahun 204 Hijriyah. Asya 54 sana, beliau hidup selama 54 tahun umurnya, relatif muda ya. Kalau sampai umurnya 54 setahun lewat samula, tolong dicatat. Itu sudah tadi yang pertama lupa, sudah itu yang pertama lupa si fulan, yang kedua lupa dayan, jadi tidak jadi. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, ini diambil langsung, lahirnya itu diambil langsung oleh Ibnu Abdul Hakam dari gurunya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan tanggal dan lahirnya. Qala akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan. Akhbarana Abdurrahman, menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala hadatsana Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la menceritakan, Yunus bin Abdul A'la juga punya kisah seru dengan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu insyaallah akan datang sebutannya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, karena nama ini akan sering tersebut insyaallah taala. Qala mata Asy-Syafi'i fi sanati 4 atau 5 wa 200. Asy-Syafi'i meninggal di tahun atau tahun 204 atau 205. Wa huwa ibnu Naifin wa 50 sana. Dia umurnya di atas 50 tahun. Dikatakan naif 3 sampai 9 itu naif. Yes. Walahu naifun atau naifun wa 50 sana. Dia umurnya 50 tahun lebih. Berarti ini bahasanya mujmal, ditafsirkan dalam riwayat yang lain tadi dari Ibnu Abdul Hakam, yaitu 54 tahun. Ada yang melewatkan sebagian katanya 55 tahun, tapi yang masyhur adalah 54 tahun. Baik, barangkali sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang beliau belajar dengan imam, atau mulai belajar dengan Imam Malik rahmatullahi ala al-jami'. Semoga bermanfaat. Benar itu semata-mata taufik dari Allah SWT. Salah dan keliru itu semata-mata kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, saya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.